kita belajar itu dulu ya, yang I/O. Ini penting sekali I/O ini. Kalian ngerti kan input output ya? Sekarang kalau kita bicarakan input berarti yang masuk ke program. Kalau output yang keluar dari programnya. Jadi model seperti ini. Karena ini sering membingungkan. Apa yang mana input, yang mana output? Gimana cara makainya, Dek? Lagi lah. Ini namanya program. Oke, ngerti ya? Oke. Apa yang keluar dari sini? Mana lagi kita pakai? Mana lurus dia? Oh, ini. Apa yang keluar dari sini? Kok balik sih? Salah. Apa yang keluar dari sini itu namanya output. Benar, ini namanya output. Apapun yang keluar dari sini itu namanya input. Nanti keluar dari sini namanya input. Salah panah kita ya. Apa yang masuk ke sini namanya? Sekarang kalian tahu inputnya apa aja? Ini kita bicara sekarang sumber dan tujuan ya. Kira-kira sumber dan tujuannya kalian tahu apa? Sumber-sumbernya, source-nya istilahnya. Yang kemarin kan kalian bicara masalah jaringan. Itu inputan nggak ke program kita? Kan dari luar ya, eksternal ya kan? Jadi yang pertama yang soket-soket itu pakai I/O pasti ya. Keluar apa lagi menurut kalian? File, pasti kan? Benar? File udah pasti lah source ya. Karena bisa bisa nggak aku buat program itu untuk menulis file, untuk membaca file bisa ya? Kan keluar dari sistem ya, namanya I/O ya. Apalagi menurut kalian? Yang sering kalian pakai apa? Yang keluar dari sistem, dari program kalian. Keyboard itu termasuk nggak? Ya kan inputan ke dalam kan, ke dalam program kita kan. Waktu kau ketik kan pakai scanner kan, benar nggak? Apalagi menurut kalian? Apalagi? Jangan juga lah mouse. Jangan itu. Apalagi? Penting itulah ya. Penting ada yang masuk dan keluar itulah ya. Kalian yang pikirkan itu ya. Nah, apa yang masuk dan keluar itu sering dibilang orang namanya sebagai stream. Aliran. Stream bahasa Indonesianya apa? Aliran ya. Jadi apa yang masuk ngalir, apa yang dari luar ke dalam juga ngalir ya, stream. Tapi ingat di sini ada pendekatannya yang dua, satu yang pakai byte, satu yang karakter. Kalau pakai byte yang gimana Dek menurut kalian? Kalau yang pakai byte lebih baik. Byte itu berapa bit? Hah? 8. Jadi kalau sekiranya mengalirnya yang gimana? Yang gimana coba? 010111010 gitu ya. Jadi kalau vokal ya 01010 ginilah stream masuk ya. Atau stream keluar gini. Tapi ada orang yang berpikir seperti ini karena sering yang kita kirimkan itu sebenarnya. Jadi kalau A apa A? A, heksanya berapa? 41. Berapa? Anggaplah 41. Oke. Kalau ini ASCII ya. Kalau heksa ya, ini 41 heksa. Kalau bitnya berapa ini? 01000001 inilah ya. Jadi kalau kita mau mengirimkan A, kita kirimkan 01000001 ya. Bisa? Kalau kita masuk ke dalam juga gitu. Tapi kan orang sering berpikir bahwa yang kita kirimkan itu sebenarnya file teks yang ada artinya ya. Contohnya aku, dia, seperti itu ya.
Makanya dibikinlah satu lagi yang namanya dikirimkan digabung-gabung, ini dianggap sebagai karakter set. Char set. Kalau karakter set di sini pakai tadi byte berapa? Kalau ini per 2 byte. UTF ya. Nanti kita lihat bedanya di mana. Oke. Kita lihat dulu gambarnya. Itu semua ada di Java I/O ya. Ini Java I/O. Lihat bapaknya si objek ya. Bisa nggak kalian lihat? Kecilan ya. Oh, ini ya. Dua yang paling utama kelas di sini, satu input stream, satu lagi ya output stream. Ya. Semua itu keturunan dia rata-rata. Coba ini. Byte array input stream, file input stream, filter input stream, object input stream. Terserah ya, stream kemana ya. Oke. Ini turunannya. Ini sering kalian pakai nggak data input stream? Sering ya. Turunan yang kalau dari output kita pergi, kita ngelihat ada mana output deh? Ini ya. Byte array output stream, file output stream, filter output stream, object output stream, banyak ya. Oke. Yang lain-lain itu apa? Penggembira aja deh. Ini file, ya perintah file ya. Kalian tahu kan? File descriptor, random access file supaya bisa pengaksesan random. Nah, yang ku bilang ada dua tipe byte sama karakter. Kalau yang karakter udah menggunakan yang namanya reader and writer. Jadi dia nanti kita lihat bedanya waktu aku pakai reader kapan, waktu aku pakai writer kapan ya. Bisa? Ini agak membingungkan. Kelas itu besar sama kayak framework itu, tapi dia bahkan coba lihat apa kata ada orang pintar bilangnya apa coba. Mana dia bilangnya? Ini orang yang sangat terkenal, bukunya juga sangat terkenal, dia bilang apa? Ada yang pintar bahasa Inggris gak? Atau aku yang bahasa Inggris kan? Percaya kalian? Siapa tadi yang ketawa? Nimnya siapa itu? Lihat ya. Saya I can remember how to open files in Java. Padahal dia bilangnya apa coba? Padahal dia bilangnya dia jagoan kan? Dia lah buku yang dibuatnya. Thinking of Java. Kalian bisa mempelajari buku ini aja itu udah jago. Buku ini. Kalau udah advance kalian kan pelajari lah buku ini. Ya. Jadi memang besar. Tapi minimal kalian ngerti lah konsepnya bahwa ini input. Kalau input masukan, kalau output luaran. Ya. Kita ke programnya dulu kalau gitu. Kita ke programnya dulu Pak itu ya. Dasar-dasarnya dulu lah. Java class. Yang sering kalian pakai yang output stream apa? Yang paling sering kalian pakai? Apa? Lihat deh. System dot out. Lihat, ini print stream kan? Udah enggak? Kalau kita lihat ya. Print contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat out, lihat apa dibilangnya? Print stream adalah filter of stream turunannya ya. Berarti dia output stream kan? Namanya juga keluar ya. Jadi kalau masukan apa? Masukan? Hah? Ya kebalikannya dong. Berarti masukannya sistem. Kalau ada outnya maksudnya nggak ada innya. Nah ini kan? Ya? Ini sudah kita bikin read integer ya. Berarti kalau ini kembaliannya integer kita simpan seperti ini, integer A sama dengan ini ya. Oke? Kalau kita ini exceptionnya kita try aja. Di sini show kan apa? Yang di input adalah apa? Gini ya. Coba kita buat, kita ketikkan di sini angka salah.
Yang kita inputkan di sini angka 4, dia bilangnya 52. Kenapa? Karena aslinya 4 itu 52. Kalau eksanya berapa? 52 dibagi 16 berapa? 3. Sisa berapa? 4. Berarti 34 hexa ya. Oke, itu. Gimana kita mengembalikan ini supaya menjadi keempat lagi? Kita casting char ini menjadi integer ini jadi char. Kalau gini kita buat, berarti kalau kita bikin di sini, kita masukkan ke sini 9, dia ngasihnya 9. Kalau kita buat di sini F, dia ngasihnya F juga, ya. Waktu ini di read kan dia nge-read byte-nya kan? Jadi waktu di read apa dibaca? Di read-nya next byte-nya. Jadi waktu kobok pun F yang dikasihnya sequence dari karakter untuk F. F itu berapa? F berapa? Kalau desimalnya. Coba kita F. F berapa? Ada yang pintar nggak? 102. Oke? Itu kan desimalnya ya. Heksanya ada ya. Seperti itu. Tapi kan apa ini anehnya? Ada nggak kalian lihat sesuatu yang bisa ngerit yang agak panjang? Semuanya readnya apa? Read biasa kan? Pulangannya apa semua? Integer kan? Benar? Jadi yang kita perlu kadang-kadang, kalau banyak gimana bang? Kalau banyak, mau gimana kita buat? Menurut kalian? Kita lihat kelasnya lagi. Udah kalian ngerti ya? Sistem ini tuh sebenarnya turunan ya, diambil dari keyboardnya ya. Default kita di sini keyboard. Ya, oke. Sekarang lihat ini. Kita lihat coba di kelasnya. Lihat. Mana gambar kita tadi? Lihat. Input ada yang pakai buffer. Buffer itu tau nggak apa sebenarnya? Apa? Buffer. Jadi kayak kalau di memori kan kau bikin penampung sementara. Kalau jenisnya apa sih? Buffer. Ya udah, pura-pura tahu aja kita. Oke. Tadi kalau sistem insert tadi seperti itu ya. Sekarang kita coba pakai buffer. Buff sama dengan new input stream, disuruh masukkan inputannya stream. Jadi ini maksudnya ini bisa mendapatkan system dot in. Tapi ini kan byte juga bukan? Benar nggak? Benar? Kalau kita buat seperti ini, ada nggak read lainnya? Kalian lihat, kalian serasamu nggak ada. Gara-gara ini membacanya per ini membacanya per, lihat sama aja, tapi di buffer. Jadi gimana nih bang? Kalau kita membaca banyak contohnya, kita baca dulu banyak, kita masukkan ke integer tadi ya, integer tadi ya, readnya integer ya. Lihat, kalau kita buat seperti ini, integer x sama dengan 0. Oke? Kita bilang so masukkan angka, gitu ya. Baru kita bilang di sini bab, tolong dulu minta dulu integer itu yang ada di yang kita masukkan sistem ini ya. Kemarin ya. Baru kita bilang integer A sama dengan seperti ini ya. Baru kita buat di sini arraynya dulu. Integer angka sama dengan new integer angka. Kita bilang di sini dulu 5.
Ya? Bisa ya? Bisa? Baru aku buat di sini bahwa angka yang ke 0, angka yang ke X, aku baca ya. Angka yang ke X aku baca gini, bisa ya? Bisa? Dan aku pengen ngulang. Kalau aku ulang gimana? Gimana, Dek? While true, oh janganlah, while sampai 5 aja ya. While X kurang 5, diapakan? Kita mau baca ini, kalau tadi kan satu-satu kita baca kan? Susah kan? Masa baca integer, kita mau baca 5 huruf, yang kita inputkan 5 gimana? Tadi kan yang kita bisa read biasa kan? Bisa kalian ngerti, Dek? Angka yang ke 5, angka yang ke X sama dengan buff dot read. Seperti ini ya. Bisa? Bisa nggak? Oke, baru kita bilang X plus plus. Tapi kalau kita mau apa di sini aja plus plusnya, bukan? Gini ya. Bisa? Bisa ya? Baru kita buat di sini sort-nya, masukkan lagi seperti ini. Kalau kita mau print angka itu gimana? So angka itu sama dengan, kalau mau kita print gimana? Kita simpel aja ya, seperti ini aja langsung ya. Sorry, angka seperti ini. Oke. Tapi anehnya, kalau kalian lihat, kok masukkan lagi sih? Nggak jelas nih. Udah pura-puranya di sini aja. Sini lagi. Sini ya. Kalau kita buat gini kan, masukkan angka. Kita masukkan angka 3. Kita enter ya. Ini 5 kan? X plus plus ya. Oke, masukkan lagi. Tapi kenapa ada 2 kali masukkan lagi? Ada yang bisa ngerti nggak? 7. Oke, sekarang kan X-nya berapa? Yang kedua ya. Masukkan lagi angka. Loh, kok udah habis? Kan 5 harusnya kan? Boleh nggak? Tahu kenapa ini? Harusnya kan dia ngeluping 5 kali kan? Tapi kenapa dia hanya ngelupingnya 3 kali? Karena lihat ya, karena read ini sebenarnya dia membaca setelah kita enter. Benar nggak? Waktu kita enter, dia kan kesini kan? Naik lagi ke atas ya. Tapi kan waktu dia ngeread sebenarnya, atau kalau enter itu ada 2 kejadian. Pertama line fit sama carry return. Sebenarnya dia mau minta carry return. Carry return itu apa? Berapa X-nya? Kalau line fit berapa? Hexanya? Berapa hexanya line fit, Dek? Line fit tahu? Kalian tahu kan? Kan kalau sekiranya aku enter sekarang dari sini ke sini kan, ke sini. Sebenarnya dia kan backspace dulu. Ini backspace lain ya, aku bilang ya, backspace. Backspace dulu ke bawah, ke sini, baru line fit yang baru. Kan 2 kali langkah sebenarnya enter itu ya. Benar nggak? Ya. Jadi 10 ini sebenarnya adalah line fitnya. Makanya ini harus kita tes. Kalau sekiranya if, jadi harus kita tangkap sini integer bilangan sama dengan buff dot read. Benar? If bilangan tidak sama dengan 10, baru dimasukkan dia ke
arraynya. Seperti ini. Bisa? Bisa, Dek? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita tutup ini kayak gini, tapi susah lah ya kalau sekiranya nggak pakai read line seperti itu. Inilah ceritanya jadinya. Lihat, seperti ini. Kalau kita coba, lihat, kita masukkan angka 6. Oke. Angka 4. Oke. 3. Oke. Angka 2. 3 udah belum? 2. 1. Oke, bisa ya? Tapi repot nggak? Repot? Repot nggak, Dek? Gimana? Ini kan kita masukkan kan 55, 52, 51, 50, 49. Mana pula kita kalau mengembalikan angka sebenarnya? Berarti harus kita buat char. Contohnya gini ya, new char, contohnya 5 gitu ya. Benar nggak? Benar? Baru kalau kita bilang untuk setiap integer a yang ada di angka gimana? Ini jangan, ini bills aja. Bills sama dengan harus ada lagi kita buat contohnya di sini. Repot lah ini urusannya, Dek, ceritanya nih. Integer p sama dengan 0. Ya? Benar? Bilangan p plus sama dengan kita casting yang a-nya. Benar? Baru kalau sekiranya kita buat di sini gimana? New string kan bisa menerima char of array kan? Karena itu sebenarnya seperti ini ya. Bisa, Dek? Kalau kita mau mendapatkan angkanya, kita buat seperti ini. Contohnya D A 4 2 1. DA 421. Repot kali kan? Benar gak? Kalian biasanya pakai apa coba? Scanner itu kan? Inilah kalau kita main-main di bat arraynya. Kita nggak bermain-main di karakternya kan? Tapi kenapa tetap ada di bang? Ada, karena contohnya kita anggap aja. Kalau aku bilang angka seperti ini 0101010, ini bisa aku anggap sebagai karakter nggak? Bisa kan? Karena ini bisa menerjemahkan kan? Bisa aku anggap sebagai string angka biasa, bilangan biasa, bisa ya? Ya. Gimana kalau di file txt membuat aku dan dia? A-nya berapa? 41 0100 0001. Baru K-nya berapa? Seperti itu ya. Nah, gimana kalau file JPG? Isinya kayak mana? Seperti ini juga. Jadi kamu bisa menginterpretasikan yang sebagai apa ya? Jadi file exe bisa nggak aku buat sebagai teks? Bisa, tapi nanti hurufnya kalau aku buat, coba buka satu program exe, tapi buka pakai notepad. Yang ada nanti x huruf A nih kan? Yang boleh lihat. Sekarang interpretasikan bilangan 001 itu sebagai apa? Ya. Tapi kalau karakternya bagusan bermain-main dengan yang karakter set yang print sama apa tadi, Dek? Kan aku aja sampai aku lupa coba. Apa tadi, Dek? Ini reader sama writer, ya? Bisa ya? Oke, sekarang cobalah kita pakai dulu yang apa yang mau kita pakai nih? File input stream. File input stream. Kita hapusin ya, nggak jelas ini kan? Jangan tiru seperti ini. Don't try this at home. Udah enggak? Oke, kita sekarang ke file input stream. Kalau file input stream berarti ngapain kita? Ngapain? Memasukkan stream yang inputannya dari file kan? Kan input kan mau masuk ke dalam ya? Oke, lihat file input stream. Lihat
input stream fish sama dengan new file input stream. Kita masukkan ada file descriptor string name, yang gampangnya string name aja ya. Oke. Sekarang apa kita mau kita masukkan? Coba ya, kita buat satu sini pbo.txt kan. Kalau kita buat user dan bapotan, dokumen mana dia? Ini ya. Test.txt ya. Ini ya. Mana? Oh, contohnya di sini kita tulislah apa contohnya? Apa contohnya kita tulis? Aji sedang sakit, cepat sembuh ya, gitu ya. Kita save. Oke, kita save ya. Oke. Sekarang kan kita bilang, lupa aku jadinya. Alamatnya mana? pbo.txt ya. Kalau kita buat di sini alamatnya, lihat, biar ini, karena ini apa deh? Karena ini kan spasi kanan, harus kita kasih spasi itu ya. Oke. Baru apa? pbo.txt. Oke. Nah seperti ini. Sekarang kita mau ngapain di sini? Kalau fish kita pakai langsung, kita read, ya. Kira-kira apa kalau kita ambil ini? Integer a sama dengan fish read. Kalau kusut kan, kira-kira apa ini buatnya? Oh, kita bikinlah karakter biar sekiranya itu dia biar agak keren dikit. A. Kira-kira apa yang diambilnya? Apa? Ini kan satu, kan kuritanya integer pelangannya, berarti pelangannya satu, berarti apa kemungkinan? Apa? Yakin nih? Kalau salah, pintar dia. Jadi kalau membaca semua gimana? Diulang lagi, ditunggu jumlahnya. Lihat, semuanya pasti ada akhirnya, benar gak? Benar? Integer a sama dengan kita bilanglah 0. Oh nggak salah, integer a aja ya. Kita hapus adanya. Bisa nggak aku buat seperti ini? While a sama dengan fish dot read dan tidak sama dengan 1. Baru kita apakan? Sortkan. Seperti itu. Mak, seramnya. Seperti itu. Kenapa aku buat seperti ini? Abang apapun curang gitu kan? Ya semua tahu kalau sekiranya dikasih min 1 itu akhir dari input stream itu. Coba lihat ya. Kita lihat, makanya kalian harus memperhatikan yang namanya dokumentasinya. Dia bilang apa coba? Dia bilang bahwa tadi kan kita di Java ya. Mana Java? Apa? Mana dia, Dek? Mana dia? Oke. Tadi kita ke input stream ya. Mana dia? Input stream, lihat. Ini semua yang ada. Minimal
kalau filter input stream, apa input stream, dia pasti punya yang ini. Karena ini bapaknya kan. Jadi gimana Bang kalau sekiranya kita buat anaknya meng-override read? Ya berarti punya anaknya dipakai ya. Kalau sekiranya, tapi kalau punya bapaknya, ini punya bapak aslinya. Read. Mana dia? Udah lari. Lihat read. The next byte of data or min 1 if the end of stream is read. Jadi kalau sekiranya kita mendapatkan minus 1, kita akhirnya itu ya. Makanya di sini kita buat bahwa waktu A-nya min 1 ya. Atau kalian bingung seperti ini? Hah? Atau buat seperti ini? Ya mah. Buat seperti ini. A baru kita buat A sama dengan fish dot read. Gini. Oke? Ini bakalan sama aja. Tapi kan lebih cool yang tadi itu ya. Benar nggak? Oke. Seperti itu. Tapi kurang keren ya. Karena per biji diambil kan? Benar nggak? Per biji nggak diambil? Per byte kan? Satu huruf itu berapa byte? Ini berapa byte? Satu huruf. Berapa byte? Kan ASCII 0 sampai 255 berarti 8 bit. Berarti satu huruf 1 byte kan? Makanya waktu kita ambil ini 1 byte-nya dia dikasih satu huruf kan? Bisa ya? Bisa? Oke, kita mau pakai apa lagi? Objek input stream. Nah, ini objek input stream. Kalian sering pakai objek input stream di mana? TBO ya. Sekarang kalau aku buat objek input stream tapi kan menginput dia ya. Oh ya, kebalik. Kita pakai outputnya dulu karena kita harus menyimpan dulu ya. Contoh kita bikinlah dulu satu kelas namanya apa? Yang legenda itu? Oke. Oke. Private string nih. Lihat. Kita harus membuat konstruktornya ya. Lihat, kalau mau kita stream suatu objek, ingat semuanya harus di dalamnya harus yang serializable dan kelas itu sendiri harus implementkan serializable. Kedua, harus ada konstruktor ini yang kosong, ya. Oke, bisa ya. Oke. Sekarang kita pakai dulu namanya objek output stream karena kita mau mengeluarkan ya. Oke. Objek output stream gimana dek? Objek OBJ sama dengan new. Oke. Sekarang output streamnya ini kan pipa paling luarnya kan kita kan dari sini kan objek, tapi kita kan mau menyimpan ke mau nge-streamnya kemana? Kalau mau ke jaringan kita ke soket kan? Kalau mau ke file berarti kita mengasihkan output stream apa di sini? Hah? Apa? File. Berarti file output stream dong yang kita kasih. Ya kan? Berarti new file output stream dong. Ya? Bisa dimengerti? Kan pipanya kita kan ini gimana cara ngembalikannya deh? Oh udah gagal ini. Ini mana? Ini pipa. Kita mau tadi apa tadi? Sorry. Kita mau objek output stream ya.
Ini pipa, dari sini pipanya apa? Ini pipa objek output stream. Dari sini kita nanti masukkan mahasiswa ke dalam ya. Tapi supaya kita bisa memasukkan ke file, berarti kita butuh pipa file input stream di sini. Kita masukkan ke dia file input stream. Ini nanti jadinya ke file. Ini file. Kok jadi gitu deh? Ini filenya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Sekarang kita file input stream butuhnya apa? Bisa file, bisa ini file, boolean append, terserah ya. Yang ini ya. Kita pakai yang ini lah, string name. Ya. Baru kita buat contohnya apa? Kita buat contohnya apa namanya? Kita pengen apa? Terserah lah ya. Terserah. Kita bikin namanya contohnya seperti ini kan? Kita bikin nama filenya adalah apa? Aji dot apa kita bikin? Dot suka-suka. Kan namanya juga suka-suka. Ada yang salah gak nih? Ya kan namanya juga suka. Jadi Aji dot suka. Ya? Bisa? Sekarang kalau aku kirimkan di sini OBJ, tolong dulu kalau output berarti kita menulis. Nge-write objek, kita masukkan new mahasiswa karena ini adalah Aji. Yang ini NIM-nya berapa, yang IP-nya tertinggi? 019. Oke. Seperti ini ya. Kalau kita tulis, lihat ya, ini di mana ini sekarang? Sorry, ini mahasiswa ya. Ini sistem ya. Sorry. Ini driver, kita lihat jalankan. Oke, sekarang ada namanya di situ. Mana? Ini Aji dot suka. Kalau kita buka pakai open with, kita buka pakai with, pakai WordPad, pakai Notepad, apa kira-kira isinya? Nah, gara-gara itu, ini kita itukan dulu. Oke, kita matikan. Sekarang kita mau baca dulu yang tadi itu. Berarti kita pakai apa? Biar masukkan ke dalam objek input stream. Input stream is sama dengan new object input stream. Karena kita perlu input stream yang dari sana, yang dari luarnya kita pakai new file input stream. Baru kita panggil si, kemana nih kita pakai indek? Mousku lupa aku bawanya. Seperti ini ya. Oke, bisa? Sekarang seperti ini ya, is ya. Sekarang kita baca is. Gimana caranya? Kan kau harus menangkap dia sebagai mahasiswa kan? Karena itu mahasiswa bukan? Berarti kita casting karena kita perlu mahasiswanya. Is kita butuh read apa? Objek. Jadi sekarang show namanya sama dengan m dot get nama tambah
slash n name sama dengan apa? Get name. Seperti ini bukan? Ya. Teruskan aja. Seperti ini ya. Bisa? Kalau kita jalan gimana? Seperti itu. Ya kalau kau pakai notepad nggak ngerti dia. Ya? Bisa deh. Oke? Itu kalau kita kirimkan objek ya. Tapi tadi kita hanya membaca ini ya. Lihat, tadi kita membaca ini ya, aji ini ya. Gimana kalau mau nulis ini? Pakai apa? Pakai apa menulis file? Karena aku tadi membaca file ini, file output stream, karena kan keluar dan kita mau ke file. Apa tadi namanya? Kita hapus ini ya. Apa tadi namanya dek? File output stream post sama dengan new file output stream. Kita masukkan namanya. Apa tadi? Apa tadi ini? Mbah, gimana nya ini? Oh ya udah. Ini ya. PBO dot Oke. PBO.txt. PBO. Extensionnya bisa nggak suka-suka bang? Suka-suka. Tapi ya nanti orang bingung nanti. Kau buat nama di sini kan? PBO.aji. Wah. Pasti sistem apa nih? Tanya di Google kan? Di Google bingung. Nah gimana cara nulisnya? FOSS. Ya kan? Itu ya. Tapi lihat, kalau kita kuas sini FOSS apa? Write ya. Karena kita mau menulis ya. Tapi ada di sini namanya integer. Itu kan sebiji. Kenapa ini, Dek? Ada namanya, tapi bisa nggak kuas seperti ini? Lihat. Ini ada byte array kan? Ya? Berarti aku bisa buat segini dong. Aku, dia, dan dirinya. Bisa nggak seperti ini? Tapi kan ini string kan? Gimana biar jadi byte array? Get byte kan? Seperti ini. Tapi hati-hati, lihat ini ada dua konstruktornya. Ada dua strukturnya, ada satu boolean append, ada satu yang enggak. Kalian ngerti boolean append maksudnya apa? Ngerti lah ya, kan dosen nggak pakai append ya. Kalau ini apa ceritanya? Lihat isinya sekarang PBO, apa isinya? Aku, dia, dan dirinya. Yang lama mana? Ditimpa. Jadi kita butuh, ini kok gagal ya slash n kita. Jadi kalau sekiranya mau nggak ditimpa, kita buat true, karena boolean append ya kembaliannya ya. Mari kita bikin true di sini, kita buat di sini. Ya udah, lah kalau gitu ya. Get byte ya. Kalau kita tulis di sini, apa yang dibuatnya? PBO. Ya udahlah kalau begitu. Ya. Oke. Kurang bagus ya, karena per byte per biji kan. Jadi gunanya buffer itu apa, Bang? Itu hanya untuk optimasi. Jadi bukannya dia bisa membaca read, jadi ngelain dia ya. Cuman dia bisa enggak langsung, gimana ya? Kalau output biasa dia ngasihnya ada satu biji dikasihnya, satu biji dikirimnya, satu biji. Kalau buffer dia bikin dulu di satu tampungan. Kalau udah penuh baru dikirimkannya. Ya, bedakan sama
sama kalau nggak pakai buffer kau kasih huruf A, dikasih huruf A, kau kasih B, kau dikasih B. Jadi per huruf. Kalau buffer kau pakai buffernya, kan ada buffer input stream, buffer output stream ada ya. Dia masukkan dulu ke buffernya, nggak dia langsung nggak melakukan transaksi terlalu banyak. Man lebih cepat harusnya buffer. Karena dia nggak boros dengan koneksi ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kita berpikir tentang ini parah. Benar nggak? Ya. Tapi kalau untuk data-data biasa, kalau untuk data gambar ada image.io. Tapi kalau untuk yang data-data biasa kan bisa kalian kirim per byte aja ya. Tapi kalau sekiranya karakternya seperti saya bilang bagusan pakai karakter search ya. Ada dua yaitu apa? Reader sama writer. Oke? Sekarang kita coba ke reader. Oke, kita sekarang membaca file. Bisa ya? Lihat, waktu kita membaca file, kita pakai file reader. File reader A sama dengan new file reader. Kita masukkan string file name-nya. Tadi masih ada nggak di sini? Oke. Apa tadi? pbo dot Oh, sekarang ini karena dia per karakter. Oke. Lihat kemampuannya sekarang apa coba? Read-nya. Sorry. Bentar ya. Mana dia? Bentar ya. File reader. Oh sorry, harus dibufferkan, sorry ya. Buffered gimana? Buffered file buffer reader buff sama dengan new buffer reader, masukkan si A. Baru bisa di read line-nya, sorry. Kalau kita buat sini string A sama dengan buff dot read line. Ya. Dia karakter set tapi udah bisa buffernya itu udah bisa membaca per line. Kalau ini apa isinya? Sorry. Apa isinya ini? Apa isinya? Aku. Jadi gimana membaca semua bang? Sama seperti tadi, tapi ini udah per line ya. Kapan dia hilang? Enggak, per line. Kapan hilang line itu? Habis line-nya. String C sama dengan string C aja. While C sama dengan buff dot read line tidak sama dengan null dong. Kan ini kan udah string ya. Berarti tidak sama dengan null. Gimana? Shortcut C. Bisa? Kalau gini kita buat, kita mendapatkan yang tadi itu. Bisa ya? Bisa? Ngerti dek? Gimana menulisnya? Menulisnya paling bagus menggunakan print writer. A sama dengan new
print writer apa deh? String file name lah kita pakai bercepat. Apa tadi? pbo.txt Oke. Sekarang kalau kita mau nulisnya gimana? A dot, kita mau ngepen ya. Seperti ini ya. Kalau ini kita print, kalau kita lihat PBO-nya, mana? Apa yang kita buat tadi? Hah? Benar nggak? Benar? Sorry ya, bentar ya. A dot right. Bentar ya. Kita buat seperti ini. Kita lihat PBO-nya. Kok kosong ya? Yang salah bukanya kita. Yang salahnya, Dek? Hah? Kok error, kok nggak jalannya? C pandaputan PBO TXT. Kenapa ini nggak jalan ya? Atau ini nggak mungkin ya? Bentar ya. Nggak masuk, sebentar. Atau harus ku close dulu ya, bentar ya. Sorry, ini kalian harus membiasakan kalian close selalu ya. Aku dari tadi nggak close ya. Hah? Sebenarnya kalau udah beres programnya di close dia otomatis sama programnya. Cuman saranku jangan kayak gitu, tetap harus di close ya. Yang adanya errornya coba jangan ku itu ya, jangan ku throw ya. Bentar ya. Oh ya udah. Aku dan dia seperti itu ya. Kalau kita apa coba? Tadi ini kita gini kan ya. Kalau kita print, aku dia dan mereka. Seperti itu ya. Hah? Sama aja kan, tapi kan mirip kali sama print ya. Lihat seperti itu. Coba print, kita dulu apanya? Oke, sama aja. Biar ada spasinya itu aja. Jadi ya, print line ini. Oh. Oke. Seperti itu. Tapi ada yang sering ada masalah, Dek. Gimana kalau kita, ini kan selalu kita berbicara tentang file yang ada di komputer kita kan? Benar nggak? Ya, benar nggak? Gimana kalau kita berbicara tentang file yang ada di luar komputer kita? Contohnya kita buat ini ya. Ini kan tadi filenya di sini ya, di sini aja ya.
Kalau dari kita bicara tentang yang di luar gimana? Wah, cepat sekali nih komputer. Udah tengah 5 dek. Wih, ada tadi fotoku. Halo. Enggak. Ntar cewek-cewek pada meng-add. Oh iya benar ya. Ini kenapa internet kita nih? Gimana internet kita? Coba kita buka dulu. Dek, aku tadi lupa selalu bilang supaya di close ya. Kalau ada stream jangan lupa close ya. Karena tadi kenapa dia nggak masalah, karena waktu udah habis programnya Java-nya meng-close otomatis. Tapi aslinya jangan ya. Aslinya sebaiknya di close. Gimana ya kita mencoba ini? Oke, sementara dia biarkan dulu seperti itu kan. Nanti kita cari sendiri. Nah, gimana menggunakan mengambil itu? Gimana? Gimana dek? Kan kita pakai URL ya. Kita pakai kelas URL ya. URL my URL gitu ya. Sama dengan new URL gitulah ya. Nice. Nanti kita isi itu. Oke. Supaya kita bisa tersambung, kita memerlukan koneksi ke URL itu ya. Contohnya kayak HTTP ini gitu ya. Berarti kita perlu ada namanya kelas URL connection my connection sama dengan my URL dot open connection gitulah ya. Oke? Bisa ya? Oke. Sekarang kita membutuhkan, ini kan udah terbuka connectionnya. Nah, kalau kita lihat my connection ini sebenarnya bisa kita ambil get input streamnya, ya. Ada get input streamnya, waktu kita udah tersambung ada streamnya ya, sama kayak kemarin socket get input stream. Kalau kalian pakai socket itu ya, ini juga sama ya. Nah, kalau kita mau itu berarti kita bisa, kalau kita pengen karakter setnya aja gimana? Berarti kita pakai apa deh? Input stream reader lah kita pakai ya. Ada nggak input stream reader? Jangan nggak ada pula. Ada ya, input stream reader ya. Is sama dengan new input stream reader. Kita perlu input streamnya masukkan. Berarti kita masukkan my connection dot get input stream. Seperti itu ya. Bisa ya. Ini kenapa nih? Throw. Oke. Mana yang kita pakai? Oh iya, unik, jangan ini ya. Nggak sopan itu. Ini aja. Nggak bisa ini membeda Google ini. Oh yang ini 3-minute time test, read everything before doing anything. Ini perlu kalian kalau uas nanti baca dulu. Orang itu panjang kali bilangnya. Aslinya kalau kita bikin baca dulu, jangan langsung itu ya. Kita kopikan ya. Lihat di sini kita masukkan itu ya. Oke? Ya. Nah, sekarang kalau sekiranya kita buat seperti ini, is read-nya apa? Read biasa aja ya. Oke? Kita perlu masukkan ini ke buffered reader. Buff sama dengan new buffered reader yang masukkan yang is-nya. Gimana tadi dek kalau buffered reader dek? Kalau kita buat seperti string x sama dengan while, gimana? While x sama dengan
bulk dot read line tidak sama dengan 0. Kita apakan? Solvekan X. Seperti itu ya. Kalau kita jalankan ini, oke, seperti itu. Seperti ini ya. Oke, dapat datanya. Gimana kalau menulis sih bang? Kita juga sama. Ya pakai kebalikannya. Cuman belum tentu di sana bisa ditulis kan? Bisa exception dia. Karena nggak mungkin lah. Enak kali kalau bisa kita tulis juga itu. Biasanya di sana di protect dia hanya bisa read aja, nggak bisa write ya. Filenya kan bisa kalian tahu. Write. Filenya itu bisa write atau apa. Tapi seperti itulah kira-kira. Dimengerti nggak? Udah ngerti lah masuk stream ya? Aku tahu kalian bakal lupa setelah ini, tapi minimal gini, kalian ingat bahwa konsepnya kalian tahu. Bisa? Ini apa ini? Pipe ini. Pipe ini bang. Pipe ini untuk treat. Ingat kalian kemarin kalau pakai treat kalau mengirimkan data ke sini gimana? Kalian sharing resource yang sama ya. Contohnya kalian string kalian kirim ke sana. Contohnya ada objek mahasiswa kalian kirim ke sana, kalian kirim ke sini, ya kan? Tapi itu agak repot. Kalau pakai pipe seperti ini ada gimana cara ngembalikan dia ke belakang? Cepat kali kalau ngapus itu. Duanya. Ini ada. Kita kan namanya juga treat ya, benang. Kok nggak benang ini? Gimana bikin benang? Gimana bikin benang? Kok? Ya udah. Oke. Ini benang. Oke, ini benang. Kalau pakai pipe itu, jadi ini nanti bisa ngirim ke sini, ini bisa ngirim ke sini. Ya? Mau kita coba? Atau kalian capek? Ini lama ini. Tapi kalian bisa lah, karena nanti kan semester depan kalian dapat itu ya. Ya, nanti thread ini bisa berkomunikasi dengan ini. Kalau kalian sering baca Linux, kalian bakal sering waktu bilang masalah pipe. Tapi beda ini, pipe-nya ini untuk thread. Kalau di sana bisa proses yang berbeda, bisa ngomong. Kalau di kita kan bisa kalian pakai apa coba? Pakai socket, pakai XML gitu ya. Nah, ini enggak. Proses-proses ini pakai pipa-pipa. Kalau di Linux proses yang benaran. Kalau yang di sini proses lightweight-nya atau thread-nya yang kita ngomong pipe strip-nya yang ini ya. Itu nggak usah kita bahas, itu kalian jadi bingung semua. Oke, apalagi? Ini nanti aja. Nah, ini namanya Java I/O. Ada namanya Java Neo I/O. Jadi kalau kalian nanti bikin program jangan pakai yang ini, pakai I/O-nya. Cuma bukan sekarang kita bahas. Bisa ya? Bisa? Jadi bisa nggak dari sini ku kasih file input streamnya, tapi di sana ku kirimkan lewat soket, bisa ya? Ya? Kan dari file dari sini dari sana terima, bisa ya? Kan kalian sebenarnya paling gimana? Kalian pakai scanner kan kalian biasanya? Scanner enggak? Scanner karena scanner udah enak ya. Kita masukkan contoh scanner. Contoh scanner ya. Scanner A sama dengan new scanner. Lihat, kalian masukkan, biasanya kalian masukkan apa ke dalam ini? System in. Karena itu input stream dari keyboard ya. Kalau aku masukkan file gimana? Bisa nggak, Bang? Bisa kan, lu suka-suka. Bisa nggak? Ini ada file langsung ya. Tapi jangan lagi pakai file itu.
Kita pakai aja dulu file input string name. Wah, kita kembali lagi. Mana? Salah. Ini kita kopikan. PBO 1 TXT gitu ya. Benar deh? Benar ya? Kalau kita buat seperti ini, bisa ya? Benar ya? Kalau kita taruhkan langsung sini. Oke. Sekarang kalau mau ku sortkan adot next apa? Next apa? Mau kita pakai next lain lah ya. Kalau ini apa bakal di print? Tadi ada yang ingat nggak apa isinya? Lihat, aku, dia, dan mereka. Tapi sebenarnya isinya berapa? Kok satu ya? Buka lagi, mana dia? Aku, dia, dan mereka ya. AKK-nya kenapa nggak di print? Kan line yang kedua ya. Gimana biar itu? Biar bisa kita tahu while a has next, gimana? Sortkan kalau gini gimana? Seperti itu ya? Bisa ya? Scanner, kalian taunya scanner sistem ini gitu ya? Tapi kalian nggak tahu, itu kan input stream kalian masukin dalam ya? Karena scanner itu membaca ya. Jadi bang, scanner bisa nggak aku pakai ya soket input stream, yang data input stream bisa aku, kan ada kan soket .get input stream gitu ya, bisa aku masukkan dari scanner, aku masukkan jadi scanner A sama dengan new scanner dalam kurung soket .get input stream, bisa ya, bisa nggak pakai data input stream, bisa. Yang pakai mana? Ya terserah, alat itu lebih susah itu jawabnya ya. Bisa deh ya, nggak susah kan? Konsepnya aja kalian ingat bahwa input masuk ke dalam, output keluar dari dalam, keluar dari program. Jadi file itu dianggap apa? Eksternal ya, program kita hanya program kita. Walaupun di dalam PC file itu ya tetap berarti bahwa yang anggap sistem adalah program kita itu. Bisa ya? Kita stop ini. Stop. Ada mau ditanya lagi nggak?